Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, kita bicara mengenai soal nasib ijazah ini, dan kemudian ada dua perkembangan yang menarik untuk dibahas ya. Pertama adalah soal yang terkait dengan gugatan CLS, Citizen Lawsuit, yang dilakukan di PN Solo kalau tidak salah. Yang kedua yang terkait dengan peraturan KPU yang akhirnya dicabut. Ya. Saya bersama lawyer ijazah palsu Muhammad Abdullah Al-Katiri. Ditambahin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, Bro Al-Katiri ya. Yo. Kita akan bahas mengenai hal ini. Silakan Anda mau memulai dari yang mana dulu? Apakah dari peraturan KPU, apakah dari gugatan Citizen Lawsuit yang menurut saya itu juga harus bisa menjadi cara pintu untuk melakukan pembuktian ijazah instead of memenjarakan, menahan, menersangkakan orang baik pihak Solo maupun pihak RRT. Silakan. Ya, kalau kita mulai dari gugatan Citizen Lawsuit yang di Solo itu kan gugatan oleh masyarakat, oleh citizen. Kenapa demikian? Ya karena masyarakat selama ini melihat penegakan hukum di Indonesia ini, khususnya sidang-sidang kemarin, khususnya masalah pembuktian ijazahnya Jokowi dan sebagainya, itu kan selalu kandas. Oleh sebab itu masyarakat ini dalam hal ini bukan orang-orang yang merasa berhubungan langsung ya, tapi masyarakat merasa penegakan hukum ini tidak benar, tidak beres. Jadi dianggap oleh mereka ini sekarang adalah masalah masyarakat, bukan masalah individu-individu lagi. Masyarakat tidak puas lah dengan putusan-putusan pengadilan dan sebagainya yang tidak artinya tidak adil lah. Yang mana fakta-fakta persidangan dan sebagainya itu tidak berjalan dengan peradilan selayaknya. Tiba-tiba ada saksi-saksinya maupun yang dikondisikan dan sebagainya, yang mana pada akhirnya rata-rata itu ditolak. Ada yang ditolak, ada yang di NU, ada yang dikatakan bahwa bukan kewenangan pengadilan negeri dan sebagainya. Lah, ini sehingga masyarakat jadi merasa kok begini sih penegakan keadilan itu. Makanya masyarakat secara jumlah besar ya keseluruhan melakukan gugatan yang menunjuk lawyer untuk dilakukan atas nama bukan perorangan lagi tapi atas nama masyarakat. Namanya disebut Citizen Lawsuit itu. Oke, ya, tapi kita harus korek sedikit ya. Gugatan-gugatan itu seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima di NU semua. Iya. Jadi tidak ada yang ditolak. Jadi tidak ada yang sampai tahap NU ya. Di tahap pembuktian. Dan kemudian terhadap Bambang Tri dan Gus Nur itu bukan sidang pembuktian ijazah palsu, tetapi terkait ijazah palsu ya. Tapi aspeknya aspek pidananya. Tapi sekali lagi di situ pun tidak dikeluarkan ijazah yang aslinya ya, sekali lagi. Oke. Nah, coba kita sedikit bacakan ya. Biar kita ada latar belakangnya Citizen Lawsuit ini ya. Ini ada berita dari FIFA misalnya, fifa.co.id, ijazah Jokowi kembali digugat lewat Citizen Lawsuit ya. Penggugat minta ganti majelis hakim. Oke. Karena kalau majelis hakimnya yang ono, yang tetap, ya nanti bilang NO lagi ya kan, dinyatakan tidak dapat diterima. Padahal ini adalah cara untuk pembuktian ijazah Jokowi yang katanya akan kami hadirkan kalau diminta oleh pengadilan, tapi pengadilan selalu dihadang sama dia agar tidak sampai tahap pembuktian ya. Oke. Surakarta, FIFA, sidang perdana gugatan ijazah Joko Widodo Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Surakarta Selasa ya. Hari ini, namun jalannya persidangan harus ditunda karena salah satu tergugat yakni Polri tidak hadir.
Di sisi lain, pihak penggugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan permintaan agar majelis hakim diganti. Majelis hakim yang diketuai oleh Putu Gede Haryadi memutuskan sidang ditunda hingga Selasa 30 September 2025. Sekaligus memerintahkan panitera kembali melayangkan panggilan kepada Polri sebagai tergugat 4. Di luar itu, kuasa hukum penggugat Muhammad Taufik, orangnya sama, lagi, menyampaikan keberatan lantaran majelis hakim yang menangani perkara ini sama dengan yang pernah menyidangkan gugatan serupa sebelumnya. Kala itu gugatan perbuatan melawan hukum PMH terkait ijazah Jokowi berakhir dengan putusan ditolak, bukan ditolak ya, dinyatakan tidak dapat diterima. Karenanya kalau selama persidangan selalu menghadirkan hakim yang sama, saya berani mengatakan 150% putusannya akan sama. Bahwa pengadilan ini tidak berwenang menerima gugatan saudara, tegasnya. Taufik menegaskan pihaknya sudah menyiapkan bukti dan siap memaparkan ijazah di persidangan. Ia menilai gugatan citizen lawsuit kali ini berbeda dengan gugatan PMH biasa. Kami tidak harus membuktikan ijazah Jokowi asli atau palsu, tapi kami cukup menunjukkan negara ini sedang tidak beres, tutupnya. Oke. Ya. Jadi sobat RH sekalian, oke. Dalam perkara ini Jokowi didudukkan sebagai tergugat 1, Rektor Universitas Gadjah Mada UGM Profesor Eva Emilia menjadi tergugat 2, Wakil Rektor Profesor Wening sebagai tergugat 3, serta Polri sebagai tergugat 4. Gugatan ini dilayangkan oleh 2 alumnus UGM, Top Taufan dan Bangun Sutoto, ya kan? Dengan nomor perkara 211 PDTG 2025/PN-SKT. Kemudian apalagi ya, sudah cukup ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana Bro Al-Katiri ingin mengomentarinya. Apa bedanya gugatan kemarin dan gugatan sekarang? Saya hanya ingin memberikan latar belakang ya, biar informasinya korek. Gugatan kemarin itu diajukan oleh Taufik ya. Ini. Bukan sebagai lawyer, tapi sebagai penggugat. Judulnya perbuatan melawan hukum. Ya. Sekarang orang yang sama menjadi lawyernya dan yang menggugat adalah 2 alumnus UGM, Bangun Sutoto dan Top Taufan. Ya. Dan dia namakan ini bukan gugatan perbuatan melawan hukum, tapi citizen lawsuit. Jadi citizen lawsuit itu memang tidak dibatasi berapa orang, tapi itu namanya gugatan perwakilan. Jadi masyarakat. Ya, itu adalah masalah di masyarakat dan kemudian digugat oleh orang. Citizen lawsuit yang paling top biasanya di lingkungan, yang paling sering. Tetapi pernah di pemilu 2004 ketika banyak orang yang tidak bisa memilih karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Dan kemudian 2004 atau 2009 ya, dan dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi saya tidak tahu selanjutnya karena ganti ruginya sampai triliunan dan rasanya di banding dan kasasinya sudah gelap, nggak tahu lagi kemana itu. Silakan Bro Al-Katiri mengomentari soal citizen lawsuit ini. Dr. Taufik waktu itu sebagai penggugat itu di perbuatan melawan hukum, ya kan? Tapi di sini dia sebagai lawyer, sebagai profesional yang ditunjuk oleh sekelompok masyarakat. Bukan sekelompok, 2 orang. Iya, artinya masyarakat lah. Citizen itu. Itu namanya citizen itu minimal memang 2 orang. Ya, 2 orang masyarakat. Iya, 2 orang atau lebih. 2 orang alumnus. Iya, tapi mengatasnamakan masyarakat, citizen ya. Yang namanya citizen itu lebih dari 1, bukan individu. Nah, itu lain. Yang digugat awal itu oleh Taufik adalah ijazahnya. Kalau sekarang ini bukan ijazahnya, tapi perbuatannya gitu loh, perbuatannya dengan tidak membuka diri dan sebagainya, itu yang dipermasalahkan. Sehingga berdampak pada masyarakat. Contohnya tadi lingkungan, atau mungkin begini saya beri contoh seperti ada jalan rusak dan sebagainya gitu ya di satu tempat yang mana banyak orang di situ kecelakaan atau jatuh dan sebagainya, sehingga mereka membentuklah satu kelompok menggugat pemerintah dalam hal ini citizen law. Jadi ini beda. Jadi objeknya bukannya ijazah, tapi objeknya adalah kebijakannya itu sendiri.
Ya, kebijakan tidak membuka, kebijakan kebijakan itu semua, termasuk gitu ya. Makanya yang digugat itu kan satu adalah Jokowi, ya, kedua adalah rektor, yang satu wakil rektor itu wakil rektor satu, bukan wakil rektor, kan wakil rektor itu ada 3, ya. Itu wakil rektor satu yang memang membidangi pendidikan. Kemudian kepolisian yang selama ini juga tidak transparan, ya kan. Taufik itu kan juga di ijazah palsu ini kan sebagai lawyer kami juga di satu tim dengan saya, ya. Di Dr. Tifa dan sebagainya. Oh dia iya, kuasa hukum. Kuasa hukum, iya. Okay. Menerima kuasa juga dari Dr. Tifa. Iya, ya? Dari Dr. Tifa, dari Roy dan sebagainya, ya kan. Satu tim lah dengan saya, ya. Itu di situ dia juga merasakan seperti kemarin contohnya dalam yang mana dalam pemeriksaan di Polda yang sehubungan dengan ijazah yang telah disita oleh Polda, ya kan, kami sebagai orang yang klien kami sebagai orang yang korban seharusnya kan ditunjukkan, ya. Tapi tetap aja tidak ditunjukkan. Padahal ya oke kita tidak mengulang kesana situ, ya. Tetapi saya ingin melihat prospek dari Citizen Lawsuit CLS ini dalam dan kaitannya dengan soal pembuktian ijazah palsu Jokowi. Silakan. Itu yang ya memang Citizen Lawsuit itu adalah bagian dari hukum perdata. Sama dengan perbuatan non hukum, bukan pidana ya, perdata. Yang mana banyak yang dikabulkan, bukan hanya di Indonesia ya, di negara-negara barat itu paling banyak lah gugatan-gugatan yang mengatasnamakan masyarakat ini. Itu dalam bahasa Inggrisnya begitu gitu. Citizen lawsuit gitu. Oke, tapi tadi pertanyaan saya tadi kaitannya dengan pengungkapan ijazah palsu dan kemungkinan ini panjang, ya kan? Tidak kemudian begitu eksepsi langsung diputuskan dinyatakan tidak dapat diterima. Oke, silakan. Iya. Karena saya terus terang aja ya, agak skeptis. Jangan-jangan sana nggak berani juga menindaklanjuti, walaupun sebenarnya baik PMH maupun Citizen Lawsuit ini kan ada legal standingnya sesungguhnya. Tapi hakim menyatakan tak berwenang. Penggugatnya punya legal standing kemarin, tapi kami tak berwenang katanya. Ini kan bisa dikatakan walaupun rezim kita ini baru, tapi masih belum terputus dengan penegakan hukum sebelumnya, yang mana tidak bisa diterima, apalagi secara hukum ya, secara akal sehat pun banyak yang tidak bisa diterima. Jadi independensi daripada yudikatif ini, khususnya hakim-hakim ini juga perlu dipertanyakan. Apakah dalam tekanan, apakah mereka takut dan sebagainya. Makanya tidak seharusnya semua gugatan ditolak, tidak diterima lah, tidak dapat diterima. Bahkan ada yang putusan salah satu tidak berwenang ya, ada itu putusan tidak berwenang, seolah-olah yang berwenang adalah Pertun ya, ada yang seperti itu. Pertun juga menyatakan tidak berwenang lagi. Ya, sudah lewat waktu. Iya, ini kan sama ya dengan kejadian-kejadian seperti di penyidikan dan sebagainya. Itu kan kelihatan sekali bahwa penegak hukum ini tidak independen, memihak. Ya banyak faktor lah, banyak faktor. Mungkin mereka berpikir tentang pribadi mereka dan sebagainya gitu. Ya tapi saya tanya, apa Anda optimis nggak ini panjang napasnya, atau jangan-jangan kalau yang ini karena saya tidak terlibat, saya tidak bisa memprediksi yang ini ya. Oke. Saya juga tapi kalau yang ijazah palsu, saya optimis. Optimis apa? Kalau ini masuk pengadilan, insya Allah semua akan terbuka. Loh, sekarang ini satu-satunya ranah pengadilan yang paling dekat itu adalah menersangkakan Roy Rismond dan Tifa. Ya. Dan sidangnya bukan sidang soal pembuktian ijazah, tapi sidangnya adalah sidang pencemaran nama baik, sidang ujaran kebencian. Iya betul. Sidang penghasutan gitu. Tapi Bung Refli juga harus tahu bahwa yang di Bareskrim ini belum selesai. Oke. Meskipun sudah diputus, ada putusan gelar perkara, ya. Faktanya kan kami tidak terima itu.
Ya. Kami tidak terima dan kami ajukan ke Propam dan oleh Propam dia rujuk ke Irwasum sekarang ini. Ada suratnya pada kami, mungkin saya sampaikan. Ya. Artinya apa? Artinya Bareskrim masih memproses ini. Ya, masih proses karena ada surat dari Anda. Lah, ya kalau memang dianggap selesai kan akan dijawab bahwa ini sudah selesai. Karena tapi kenapa harus dirujuk? Kalau dirujuk artinya kan belum selesai. Oke, tetapi kan ini kan sesuatu hal yang ibarat jalan itu belum lagi dibuka. Ya. Walaupun ada surat, tapi kan secara de facto prosesnya itu belum dibuka kembali kan. Tapi harus dipertanggungjawabkan. I know. Tetapi maksudnya belum dibuka kembali kan. Ya, insya Allah dalam proses dibuka kembali. Ini markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divisi Profesi dan Pengamanan. Surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas. Jadi penanganan Dumas itu yang di Bareskrim yang disampaikan oleh Egy Sujana sebagai Presiden TPUA ya. Kepada Dr. Andes Abdullah Al-Katiri, tim hukum pembela Bang Egy Sujana. Kemudian rujukan 1A sampai F. Poin 2, sehubungan dengan rujukan di atas disampaikan kepada pelapor / pengadu bahwa bagian duan ya kan, bagian pelayanan dan pengaduan di Propam Polri telah menindaklanjuti pengaduan pelapor pengadu dengan melimpahkan pengaduan tersebut ke Inspektorat Pengawasan Umum Polri untuk ditindaklanjuti. Surat ini hanya pemberitahuan kepada pelapor pengadu dalam rangka pelayanan masyarakat dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan peradilan. Demikian untuk menjadi maklum. Atas nama Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, PLT Kabak Yanduan, yaitu Kepala Bagian Pelayanan dan Pengaduan, Dr. Bambang Satriawan, SIK SHMH. Saya sebagai warga negara melihat surat ini ya biasa saja, karena bagi saya sebagai warga negara, kalau sesuatu itu memang berproses, ya ketika dibuka kembali dengan memeriksa saksi-saksi. Nah, ini kan baru ya surat Anda sudah ditindaklanjuti. Itu sama saja kalau kita datang ke KPK, bagaimana laporan saya? Wah, sekarang sedang diproses, sedang berproses. Ya. Saya menganggap formalitas saja. Tapi kami sebagai lawyer melihatnya sesuatu yang serius. Masalahnya kan begini. Kalau memang betul mereka tidak ada pelanggaran aturan atau peraturan-peraturan yang ada, kan pasti jawabannya ini tidak bisa dilanjutkan karena sudah sesuai peraturan yang ada. Faktanya itu dilimpahkan untuk diproses. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah memang ada aturan-aturan yang dilanggar. Tapi bolehlah Anda optimis ya. Kalau saya melihatnya ya formalitas saja, justru buang badan semua ya kan. Tapi kami tidak membiarkan seperti itu aja. Karena kami juga jujur aja sebagai lawyer ini kan kami juga petugas negara dalam arti walaupun kami di luar birokrasi. Kami ada undang-undangnya, bahkan kami juga di bawah Mahkamah Agung sama. Ya, jadi tidak bisa diabaikan seperti itu aja seperti orang awam. Tapi kita harus menunggu ya kan, harus menunggu. Tapi Tapi menurut saya proses di Bareskrim belum selesai. Oleh sebab itu ini berhubungan langsung dengan pasal 10 Undang-Undang perlindungan saksi dan korban. Kalau belum selesai, kalau memang ini memang lanjut dan ini yang di Polda harus dihentikan. Iya. Maksud saya hal-hal seperti itu kan hal-hal yang kita sudah pahami kan selama ini kan. Harusnya di Polda tidak dilanjutkan, harusnya ini yang diselesaikan. Bahkan orang bilang harusnya perdatanya yang diselesaikan terlebih dahulu. Tapi saya ingin melihat hal-hal yang real aja, ya. Hal-hal yang real ini adalah gugatan citizen lawsuit ini, ya kan? Anda kan mengatakan nggak bisa menjawabnya, kan begitu? Tapi kalau proses di Bareskrim masih yakin, ya kan? Sejauh mana keyakinannya itu terserah Anda mau mengatakan 100%. Ya dari yakin. Jawaban gini, yakin itu harus yakin bisa mengungkapkan ijazah itu palsu atau tidak, itu harusnya begitu kan jawabannya kan? Surat kami yang dilimpahkan dirujuk ke Irwasum itu adalah permohonan audensi. Bukan hanya pengaduan, bahkan itu coba dibaca itu juga audensi. Dengan audensi kita diterima di Irwasum karena Irwasum itu adalah pengawasan tertinggi di kepolisian.
Jika kita bisa membuktikan di Irwasum itu bahwa semua yang dilakukan kemarin adalah pelanggaran oleh kepolisian, maka polisi harus taat azas, kan begitu. Lah ya maunya kan begitu. Kalau enggak kan pembelaan ini kan juga percuma. Orang mati aja banyak itu enggak ada yang bertanggung jawab ya kan. Nah, tetapi oke lah ya kan. Kan Anda mengatakan optimis kan? Optimis. Oke. Tapi optimisnya itu kan harus optimis bahwa ijazah ini bisa dibuktikan melalui proses pengadilan kan begitu. Kan harus begitu. Sebelum ke sana. Enggak. Itu prosesnya terserah Anda. Oke. Harusnya itu kan. Iya. Karena kalau misalnya Anda mendasarkan diri kepada Polda itu tidak akan membuktikan ijazah. Polda itu akan membuktikan apakah ada ujaran kebencian, ada fitnah, ada pencemaran nama baik atau tidak, kan begitu? Ya, tapi minimal di dalam audiensi nanti kami juga akan membuktikan bahwa pasal-pasal yang digunakan ujaran kebencian dan sebagainya itu tidak berdasar hukum. Iya, I know. Itu kita udah bahas, udah tahu penonton kita. Maksud saya adalah bahwa yang paling penting bahwa Anda sekarang merasa ada pintu yang bakal terbuka lagi. Ada itu pintu aja. itu. Ya itu betul, aja ya dulu betul. ya. Gitu. Jadi buat kami yang di Bareskrim termasuk gelar itu yang dikatakan gelar itu adalah penghentian penyelidikan itu dianggap sesuai ketentuan. Menurut Anda belum gitu? Belum. Oke, dan itu kami adukan dan kami ternyata diproses pengaduan kami. Ya udah, pokoknya itu aja kan? Iya. Artinya sekuat-kuatnya Anda mengatakan, tunggu dulu. Kalau mau menersangkakan RRT. Ayo audiensi dulu. Kami nih mau audiensi dulu kan begitu? Begitu. Syukur-syukur Polda Metro nggak bandel ya kan gitu kira-kira begitu. Saya pikir kalau bandel nggak dijawab surat kami. Kalau itu bandel akan bertanggung. Next step. Iya, kita kan nggak bicara step sekarang, next step. Ya kan? Kami sudah ada surat begini tetap bandel dia kan bandel itu setelah ada surat. Kalau belum ada surat nggak ada bandelnya. Kami sudah tembuskan itu ke Kompolnas juga. Oke, Kompolnas yang setiap saat membantu polisi itu. Nampaknya sekarang tidak lagi kalau menurut kami. Oke. Betul-betul objektif. Oke. Kalau menurut kami begitu. Oke, ya mudah-mudahan kita ngomong aja lah ya berdebat begitu ya. Iya. Karena kita. Ya nggak apa-apa ini kan. Iya. Di challenge kan. Karena kita kalau cuma sekedar bicara wah saya sudah mengajukan surat, saya dapat jawaban surat di Republik ini ada jangankan surat, keputusan saja tidak ditindaklanjuti. Ada petani dari Lampung mendapatkan keputusan Menteri Pertanian sekian harga ubi. Nggak ditindaklanjuti juga di lapangan. Oke, tapi itu. Tapi kalau kami sampai kapanpun juga akan kami kejar. Oke ya. Mudah-mudahan dalam pengejaran tersebut tidak ada di tengah jalan tiba-tiba RRT dijadikan tersangka kan itu kan maksudnya. Itulah itu yang kami hindarkan. Oke. Berikutnya yang kedua ya kita cukupkan dulu ya perdebatannya gitu. Yang kedua terkait dengan peraturan KPU. Iya. Apa yang Anda ingin sampaikan peraturan itu kemudian dicabut atau ditarik kembali setelah sebelumnya disempat beredar di masyarakat yang mengecualikan informasi itu. Tapi kita tidak bicara lagi mengenai ke belakangnya, ke depan. Iya. Oke, silakan. Memang dasar dari dicabutnya itu diantaranya protes dari banyak pihak, termasuk dari pihak kami juga protes karena itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya, yaitu undang-undang keterbukaan publik itu, undang-undang nomor 14 tahun 2008 itu sangat bertentangan. Yang mana kalau bertentangan dengan di atasnya secara hierarkis perundang-undangan itu batal demi hukum. Satu, kedua sudah ada permohonan sebelumnya dan sebagainya itu kan tidak ada aturan yang berlaku surut, ya kan? Terus ketiga yang agak aneh kok itu baru dikeluarkan kemarin 21 Agustus ini, kecuali udah dekat-dekat pemilu contohnya ada aturan-aturan seperti ini. Kalau tidak diduga mempunyai agenda tersendiri, kenapa itu dikeluarkan? Bahkan banyak pihak mengatakan itu untuk melindungi kepentingan Jokowi dan Gibran. Itu jelas. Kecuali udah dekat pemilu dan sebagainya. Biasanya kan PKPU maupun keputusan KPU dan sebagainya itu kan keluar
mendekati pemilu kan, biasanya begitu. Lah ini dengan peristiwa sekarang ini lagi orang masalahkan ijazah Gibran, ijazah Jokowi, ujuk-ujuk tiba-tiba keluarlah keputusan itu. Maka tidak bisa diterima. Bahkan banyak orang mengatakan jangan sampai KPU itu yang berontak kemarin. Negara yang berontak kemarin. Oh, Nepal. Dinepalkan. Yeah. Nah itu kan kata-kata itu hampir semua pihak menyatakan demikian. Karena kalau kita bicara Nepal itu kan suatu revolusi. Kami lihat bukan semua pejabat-pejabatnya itu bukannya hanya rumahnya atau penjara, bahkan orangnya pun dibakar. Yeah. Sampai dinepalkan, ini maksudnya apa gitu? Ya, oke. Jadi pihak Anda apakah sampai sekarang ini sudah mengajukan satu surat atau satu keinginan kepada KPU yang belum dijawab atau sudah dijawab? Kami sudah mengajukan. Ya. Surat kami itu kalau nggak salah tanggal 12 bulan ini. Bulan September, tanggalnya ya, masukannya mungkin tanggal 14 mungkin, saya lupa. KPU mengatakan bahwa kami akan merespon surat saudara, saya sudah kirim itu. Itu suratnya apa? Isi suratnya kami minta data-data yang dipunyai, khususnya fotokopi ijazah yang dilegalisir dan sebagainya. Makanya kami akan merespon 10 hari kerja sebelum itu KPU katakan. Itu sebelum dicabut loh itu. Nah, sekarang kami lebih yakin ya kalau memang mau aman dan benar-benar sesuai dengan ketentuan undang-undang tadi, keterbukaan publik, ya harus declare, harus disampaikan pada kami apa yang kami minta. Oke, yang diminta apa aja, Pak? Ya ijazah khususnya. Enggak, bukan khususnya. Kalau cuma ijazah kan mereka apa aja yang diminta? Enggak seperti kan yang disampaikan ke KPU itu kan enggak termasuk skripsi, enggak termasuk. Jadi yang dipunyai khususnya ijazah. Yang kami minta itu yang berhubungan dengan pendidikan. Oke. Jadi bukannya kita minta surat bebas PKI, bebas ini, itu tidak. Karena tidak ada yang berhubungan langsung dengan masalah klien kami. Oke, berarti ijazah sarjana. Ijazah yang digunakan. Iya. Itu bukan hanya KPU sini. Kami ajukan ke KPU Surakarta. KPU. Tapi maksud saya KPU pusat dulu dah ya. Iya, tiga-tiganya kami masukin. Oke. Karena kalau KPU Surakarta kan kaitannya dengan wali kota, KPU DKI kaitannya dengan ini, tapi ini kaitannya dengan enggak informasi. Ketiga KPU itu sudah kami masukin permintaan ya. Bukan permohonan, tapi permintaan. Oke. Tetapi sampai sekarang kan belum ada materialnya ya. Kalau jawaban sih sama seperti Irwasung tadi kan. Alasan di media ya, alasan ketua KPU menyatakan bahwa jika ada izin ya, dianggap ada izin dari yang bersangkutan, dia hanya ambil satu poin aja di dalam pengecualian itu. Kalau pengecualian padahal di peraturan, ada 2 poin. Dalam peraturan KPU itu poin 2 itu disebut juga sebenarnya. Seharusnya, tapi kan di dalam ini kan hanya seolah-olah hanya satu, yaitu atas izin dari yang bersangkutan. Padahal ada poin kedua yang juga di state oleh KPU. Iya, itu artinya dokumen yang digunakan untuk persyaratan sebagai pejabat publik. Oke. Dokumennya loh ya yang digunakan, bukan orangnya. Kan bukan pejabat publik lagi seandainya, nggak ada hubungan. Iya, itu clear itu. Dokumen masyarakat itu terkait biasanya dengan jabatan publik. Dan lawyer Jokowi bilang dia kan bukan pejabat lagi. Dokumen itulah menjadikan dia wali kota, menjadikan dia. Jadi dokumen yang digunakan dalam jabatan publik. Iya. Jadi bukan orangnya menjabat atau tidak gitu. Sebenarnya kalau seandainya dia tidak terpilih, itu nggak berhak diminta. Iya. Tetapi karena dia sudah terpilih, maka dokumen itu menjadi dokumen publik. Ya, dan satu hal lagi di dalam hukum itu, seandainya orang punya palsu ya. Contohnya saya punya palsu. Tapi jika KTP lah atau apa, selama itu tidak saya gunakan, maka sebenarnya tidak ada tindak pidana di situ. Kan tindak pidana itu kalau digunakan kan? Iya. Iya kan? Nah itu digunakan. Ya, artinya nanti kita akan lihat apakah yang dimasukkan itu
fotokopi dari ijazah palsu atau ijazah asli kan begitu? Ya, dan banyak dugaan dari masyarakat ya yang saya dengar, yang sampaikan pada saya, ada kemungkinan bahwa ijazah yang di KPU itu bukan ijazah yang sekarang itu ditayangkan itu. Iya, itu baru kira-kira. Ya, dugaan. Ya, cuman makanya kami ingin tahu kan. Ya, cuma ada satu hal yang kemudian akan menjadi konsisten. Kalau semua dokumen itu sama, maka masih ada dua kemungkinan. Kalau nggak asli, palsu. Kalau dokumen itu sama. Sama dengan apa? Ya, mulai dari Solo, Jakarta, Indonesia gitu ya. Iya. Berarti kalau nggak asli, palsu. Ada dua kemungkinan. Satu, tapi kalau dokumennya beda, ya sudah pasti ada yang palsu. Ada yang palsu. Karena nggak mungkin ada dua dokumen. Konon kabarnya, informasi yang kami dapat, yang di Solo itu udah nggak ada lagi. Bahkan tidak pakai dokumen, konon kabarnya. Oke. Ya. Bisa jadi karena mendaftarnya kan Dr. Andes insinyur. Satu. Kemudian orang yang waktu itu sebagai ketua KPU itu kan setelah itu jadi pejabat. Ya. Jadi komisaris, jadi orang deputi di KSP. Deputi ya itu kan. Dan orang tersebut masih ada. Masih ada. Ya kalau pengadilan mau manggil dia, mau memeriksa dia ya kan harus. Bisa. Kalau pidana harus. Enggak, maksudnya kalau polisi serius kan bisa manggil dia. Oh, harusnya begitu. Nah, artinya orang yang sebagai ketua KPU ini ya ada apa kok cepet tak. Dan beberapa termasuk yang dugaan pasar pramuka. Ya kan? Tiba-tiba mendapatkan jabatan. Oke, itu kan orang-orang enggak menduga. Kalau yang pasar pramuka kita iya sampaikan. Ini salah satu contoh. Karena kita nggak tahu persis. Iya. Tapi kalau ini namanya dugaannya memang dia pada waktu itu posisinya sebagai ketua KPU. Ya, setelah itu jadi? Ya. Tapi kalau pasar pramuka kita tidak tahu hubungannya apa dengan pemilu. Maksud saya kita harus clear. Oh iya enggak, maksud saya orang-orang yang tadinya biasa-biasa ini tiba-tiba ada jabatan. Nah, itu asumsi. Itu dugaan. Itu asumsi. Kan saya bilang dugaan. Ya. Tapi yang objektif itu adalah pada waktu itu dia yang jadi ketua KPU-nya karena itu dia bisa diperiksa. Harus. Bahkan kalau itu sampai masuk ke persidangan, ya kami sebagai lawyer minta itu dihadirkan. Ya. Oke. Silakan closing statement dari dua bahasan kita mengenai citizen lawsuit dengan mengenai peraturan KPU yang harusnya dicabut kembali dan kepentingan klien Anda. Silakan. Ya, kalau citizen lawsuit yang sekarang dilakukan, maaf suara saya beda habis flu, yang akan dilakukan tidak ada alasan hakim untuk menolak. Itu tidak ada alasan menurut kami karena itu adalah tuntutan dari masyarakat, bukan tuntutan dari orang-orang yang berkepentingan atau yang berhubungan terkait dengan itu. Oleh itu harapan kami bahwa hakim bersifat bertindak objektif, bertindak adil untuk memproses ini dengan sesuai dengan ketentuan. Ini yang di sini. Kalau yang di sini ini satu gambaran, ya harapan kami ya KPU bersifat objektif juga, apalagi kami menunggu jawaban dari KPU. Dari situ kami akan lihat apa KPU itu tetap apa berubah. Kalau memang tidak berubah tetap, kami akan masalahkan, bahkan sampai ke masalah hukum lebih lanjut. Oke, ada kemungkinan Anda akan laporkan KPU bukan itu juga. aja, bisa aja ke pidana juga. Iya, laporkan kan bisa perdata, bisa pidana. Iya, oke. Iya. Karena kalau Anda laporkan ke polisi berarti pidana. Oleh sebab itu harapan kalau kami, Anda masukkan ke pengadilan berarti harapan perdata. kami mereka harus benar-benar berhati-hati dalam menjawab. Karena secara undang-undang memang harus terbuka semuanya. Bukan hanya yang dia katakan atas izin yang bersangkutan, tapi yang kedua adalah dokumen itu digunakan sebagai persyaratan menjadi pejabat publik. Itu perlu ya Anda barangkali juga kalau seandainya ternyata dokumen itu tidak ada, ya kan, Anda juga bisa menggunakan itu undang-undang kearsipan. Coba jangan-jangan itu bisa digunakan juga itu. Semua langkah kami akan lakukan, tapi ini step-step. Kami lihat jawabannya. Kalau jawabannya positif, ya kami akan sikapi dengan positif. Tapi kalau jawabannya tidak positif, ya kami mungkin akan ambil langkah-langkah hukum berikutnya. Oke, sobat sekalian, begitu ya. Karena pada waktu ini dibuat sudah agak malam.
Setelah sebelumnya selama lebih dari 1,5 jam interview orang. Mudah-mudahan pembicaraan kita bermanfaat dan memberikan jalan terang. Sekali lagi mudah-mudahan citizen lawsuit, sebenarnya bacanya lawsuit. Shoot, iya. Ya kan? Ini bisa dikabulkan, tapi orang kan nggak enak kalau bacanya lawsuit gitu, ada suitnya kan, lawsuit. Citizen lawsuit ini bisa dikabulkan, diproses sampai tahap pembuktian, dan kemudian upaya untuk meminta dokumen, paling tidak fotokopi dari dokumen yang diserahkan oleh calon presiden dan wakil presiden. Anda yang mintakan Jokowi doang ya? Sementara itu. Oke, dah ya. Berikutnya nggak tahu lagi. Jokowi doang gitu, itu bisa dikabulkan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren jada.